Halo semuanya, perkenalkan saya Andin Dewi Lestari dengan stambuk 130 2018 0271 berasal dari kelas C1. Kali ini saya akan memaparkan mengenai tugas kedua tentang white box dan black box testing. Nah, pertama-tama kita harus ketahui terlebih dahulu apa itu white box testing. Jadi, pengujian white box adalah salah satu cara untuk menguji suatu aplikasi atau software dengan cara meneliti dan menganalisa kode dari program yang dibuat ada yang salah atau tidak. Jika model yang sudah dihasilkan berupa atribut yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka akan dikompilasi ulang dan dicek kembali kode-kode tersebut sehingga sesuai dengan yang diharapkan. Nah, adapun langkah-langkah penyelesaian dari white box yang pertama adalah kita perlu menganalisa sistem berdasarkan alur flowchart sistemnya. Kemudian, membuat flow graph berdasarkan alur flowchart. Yang ketiga, menentukan jalur independen berdasarkan gambar flow graph. Yang keempat, menghitung nilai kompleksitas siklomatis berdasarkan jalur independen yang dilalui. Untuk menghitung nilai kompleksitas siklomatis, yang pertama kita harus menjumlahkan region grafik alir sesuai dengan kompleksitas siklomatis. Selanjutnya, kompleksitas siklomatis untuk grafik alir G diteruskan sebagai kompleksitas siklomatis dikurangi dengan E plus N tambah 2, di mana E merupakan nilai jumlah edge grafik alir dan N adalah jumlah simpul grafik alir. Kemudian yang ketiga, kompleksitas siklomatis untuk grafik alir G ditentukan sebagai P tambah 1, di mana P adalah jumlah simpul predikat yang diisikan dalam grafik alir G. Dan yang terakhir adalah kita akan melakukan test case. Nah, dapat diperhatikan pada flow graph login. Nah, di sini kompleksitas siklomatis flow graph login dihitung menggunakan 3 cara. Yang pertama adalah grafik alir mempunyai 2 region. Yang kedua, kompleksitas siklomatis sama dengan 6 edge sama dikurangi dengan 6 node ditambah 2 sama dengan 2. Kemudian kompleksitas siklomatis sama dengan 1 simpul yang diperkirakan ditambah 1 sama dengan 2. Yang ketiga adalah dengan jalur independennya. Jalur yang pertama secara berurutan yakni 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian jalur kedua yakni 1, 2, 3, 4. Kemudian dilakukan perulangan 2, 3, 4, 5, 6. Nah, adapun test case loginnya dari flow graph sebelumnya. Untuk jalur pertama, skenarionya adalah dimulai dari start, kemudian masukkan username dan password, setelah itu klik login, kemudian dilakukan validasi apakah data tersebut benar. Selanjutnya, sistem menampilkan halaman utama dan program berakhir. Kemudian untuk jalur kedua, skenarionya adalah kita memulai dengan memasukkan username dan password, kemudian klik login, dan di sini dilakukan validasi. Jika validasi data salah, maka akan muncul pesan error, dan kita akan kembali melakukan perulangan dengan memasukkan kembali username dan password. Kemudian klik login, dan sistem menampilkan halaman utama dan program berakhir. Selanjutnya adalah black box testing. Pengujian black box memungkinkan perekayasa perangkat lunak mendapatkan serangkaian kondisi input yang sebenarnya. Pengujian black box bukan merupakan alternatif dari teknik white box, tetapi merupakan pendekatan komplementer yang
yang kemungkinan besar mampu mengungkapkan kelas kesalahan daripada metode white box. Pada tahap ini ditetapkan kriteria pengujian yang dibahas berdasarkan objek yang diuji berupa form-form yang ada. Nah, untuk contoh dari black box testing ini, pada e-commerce, kriteria pengujian form baik pada aspek tampilan modul maupun data dapat dilihat seperti pada tabel. Yang pertama, kriteria ujinya adalah apakah form dapat ditampilkan seluruh jika pemilihan menu dilakukan, dan hasil ujinya adalah ya. Apakah detail dari masing-masing form dapat ditampilkan semua? Yang ketiga, apakah data yang ditampilkan sesuai dengan yang diinginkan? Yang keempat, apakah tombol-tombol modifikasi dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan? Jika terjadi modifikasi data pada suatu tabel, apakah tabel tersebut mengalami perubahan data? Yang keenam, apakah navigasi menuju form sudah sesuai dengan yang diharapkan? Dan terakhir adalah apakah terjadi perubahan data ketika melakukan manipulasi data seperti penambahan dan penghapusan data. Baiklah, sekian pemaparan tugas kedua dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.